Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana peran akal dalam memahami Al-Qur'an. Dari surah 3 ayat 7 yang telah kita bahas sebelumnya, disebutkan pada kalimat terakhir, wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Mari kita lihat dulu pengertian tentang akal. Untuk mengetahui pengertian akal ini, kita perhatikan gabungan dari dua ayat berikut ini. Yang pertama, surat 3 ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah bahwa tanda-tanda di langit dan di bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Kemudian ayat yang kedua, surat 41 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang kita garis bawahi dari ayat ini adalah bahwa Allah memperlihatkan tanda-tandanya kepada mereka. Dan kata mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang berakal. Dari kedua ayat tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa akal adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dengannya kita dapat memahami tanda-tanda di langit, di bumi, dan pada diri kita sendiri, sehingga jelas bagi kita bahwa Al-Quran adalah benar. Jika sudah jelas bagi kita bahwa Al-Quran adalah benar, itu berarti bahwa kita telah beriman kepada Al-Quran. Jadi, peran akal sangat penting untuk meningkatkan iman kita. Dengan akalnya manusia mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Allah. Dengan pelajaran itu manusia memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuannya, manusia menjadi golongan orang-orang yang beriman. Maka dapatlah dipahami bahwa orang yang diberi izin oleh Allah untuk beriman adalah orang-orang yang mempergunakan akalnya. Surat 10 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perilaku orang-orang yang senantiasa mempergunakan akalnya? Kita baca kembali surat 3 ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat tersebut kita memahami bahwa perilaku ulil albab itu ada dua. Yang pertama, mengingat Allah, dan yang kedua, memikirkan ciptaan. Orang berakal senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan. Orang berakal senantiasa memikirkan tentang segala ciptaan Allah, bahwa tidak ada satupun dari ciptaannya yang sia-sia, melainkan Allah menciptakan semua itu penuh dengan hikmah. Selanjutnya, mereka meminta perlindungan dari siksa neraka. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat ciptaan Allah itu biasa-biasa saja, tidak ada hikmah di dalamnya, maka sebenarnya kita tergolong dalam golongan orang-orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat 38 ayat 27 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Dari keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa betapa penting peran akal ini dalam memahami Al-Quran. Patutlah kita bersyukur bahwa manusia dikaruniai akal oleh Allah, yang apabila kita mempergunakannya, terutama dalam mempelajari ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, niscaya Allah akan memberi hikmah kepada kita. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Akhirnya, marilah kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Begitu besarnya kasih sayang Allah yang diberikannya kepada kita dengan mengharamkan segala sesuatu yang bisa merusak atau mengurangi kemampuan kita menggunakan akal, seperti meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, dan sebagainya. Kemudian Allah menggantinya dengan perintah aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, di mana di awal telah dikatakan bahwa orang-orang yang mengingat Allah adalah orang-orang yang berakal. Itu berarti bahwa sholat
dapat meningkatkan potensi diri untuk menggunakan akal sehingga lebih cerdas.